Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini adalah perbincangan dari dapur redaksi Forum News Network dengan saya Hersunu Arif dan rekan saya. Dan saya Anggi Beta. Senang sekali kembali menjumpai Anda pada hari Senin hari ini di awal pekan. Mas Hersu, kayaknya berita kita harus orang kemudian tahu tentang keadilan, tentang hak-hak mereka dan sebagainya. Apa saja nih Mas Hersu? Banyak sekali ini kalau list ya, namanya awal pekan ya Mbak ya. Awal pekan itu pasti selalu beritanya banyak banget karena ini akumulasi dari berita-berita akhir pekan yang lalu. Ada, saya kira berita di Jakarta ini khususnya Jakarta ini viral. Di sini media menyebutnya dengan mengutip polisi bahwa ada rombongan mobil mewah yang membuat sesi foto gitu atau selfie, orang sebutnya gitu, di jalan tol. Ini saya sih nggak habis pikir nih, apa bener nih ceritanya seperti itu nggak masuk akal aja gitu. Saya tahu walaupun itu disebut tol Andara relatif sepi, tapi saya sendiri juga suka menggunakan jalan itu, jalan untuk pintas karena memang relatif sepi ya. Itu menghubungkan dari mana itu ya, dari Cilanda ke arah Depok ya, Sawangan Depok itu ya, jalan itu ya. Antasari ya, betul, Antasari Depok. Ya, Antasari Depok. Kemudian ada juga berita soal hari ini aktivis 98 akan menggeruduk KPK karena mereka menagih KPK untuk segera memproses putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang diduga melakukan korupsi dan money laundering. Nah, ini soal serius. Kasus Arteria Dahlan masih terus bergulir juga, Mbak. Ini yang terbaru, saya pikir tadi sudah selesai. Ini yang terbaru, ini justru dari internal PDIP sendiri. Ada Wakil Ketua DPC Subang, itu perempuan ini Mbak, dia karena luka. Ini saya kira mungkin karena PDIP kan sudah memutuskan tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Arteria kecuali teguran gitu ya, diluruskan gitu bahasa. Jadi ini rupanya dari bawah merasa kecewa dan mengundurkan diri. Itu berita yang lain. Saya kira masih ada, apa lagi Mbak? Mungkin soal di kemungkinan ya dicalonkannya Bu Risma dan Pak Ridwan Kamil sebagai kepala otorita IKN. Jadi karena Pak Jokowi mengatakan bahwa seorang yang memimpin IKN harus dari jurusan arsitek dan kemudian juga pernah memiliki pengalaman untuk memimpin daerah. Nah, tampaknya ini dua orang ini nih Mas Hersu yang kemudian cocok dengan kriteria tersebut. Mudah-mudahan mulai ada yang GR dong kalau gitu ya. Ya betul. Ya kalau kata Pak Ridwan Kamil, dia tidak mau GR. Persis seperti katanya Mas Hersu, dia tidak mau GR. Bahasa ya betul, bahasa anak muda. Dia tidak mau GR, tapi sebenarnya juga bisa GR. Kenapa? Karena saya kira pas banget. Ridwan Kamil ini kan tahun 2003 dia bakal habis masa jabatannya, dan dia tidak bisa mencalonkan diri lagi dalam pilkada karena pilkadanya diundur tahun 2024 gitu ya. Betul. Nah, kalau Ibu saya, tapi kalau Ridwan Kamil saya sih agak meragukan gitu ya, karena ini kan kaitannya dengan soal politis juga ya. Orang kan kemarin Pak Jokowi kan sudah nyebut nama Ahok gitu ya. Nama Ahok gitu mesti sudah disebut, dan kalau Ahok kita pasti ya, hampir aku yakin kita percaya karena Pak Jokowi ini kelihatannya memang tidak bisa membiarkan begitu saja Ahok, partner lamanya di Jakarta itu tidak punya pekerjaan. setelah dia keluar dari penjara kan kemudian langsung dikasih jabatan sebagai komisaris dari Pertamina. Ini kan ini luar biasa sekali, dan soal kompetensinya apa kita juga nggak tahu kenapa dia ditempatkan di Pertamina. Nah, sekarang bisa aja, walaupun dia sebenarnya bukan arsitek, kalau dia lulusan apa, geologi ya Mbak ya dia. Iya. Betul, dia teknik geologi dari Universitas Trisakti ya. Nah, yang satu lagi yang kemungkinan besar ini adalah Ibu Risma ya, karena Bu Risma ini tampaknya Pak Jokowi kan juga kagum sama dia juga. Nah, kemudian dia juga sangat dekat orangnya Bu Mega, dan kemudian dia mengatakan, Bu Risma atas isu ini mengatakan bahwa ibu yang lebih tahu tentang saya. Jadi maksudnya adalah Ibu Megawati yang lebih tahu tentang saya begitu. Nah, sementara kita tahu dari perkataan Bu Megawati dari beberapa kali selalu memuji Bu Risma. Selain Bu Risma juga ada Aswar Anas ya.
mantan Bupati Banyuwangi kalau tidak salah ya Mas Hersu. Ya, Tapi kan dia baru saja diangkat itu, sudah memiliki jabatan lah di sebuah lembaga dan baru saja diangkat. Nah kalau Bu Risma ini kan memang digadang-gadang begitu, kata Hasto Sekjen PDIP kan juga calon terkuat untuk menggantikan Anies, yaitu untuk menjadi calon Gubernur DKI adalah Risma begitu. Jadi karena kader terbaiknya PDIP. Nah kemarin juga ada dari politisi PDIP mengatakan bahwa yang memimpin IKN haruslah orang yang luar biasa. Nah ini sepertinya Bu Risma pernah memimpin suatu daerah, dia dari lulusan arsitek dari ITS Surabaya, dan kemudian juga dia mumpuni dan dia juga dekat dengan Bu Mega. Nah, tampaknya ini calon terkuat mungkin Bu Risma ya. Nah, cuman juga suara dari Kalimantan ini mengatakan Mas Hersu bahwa kenapa bukan putra daerah, dan ini menguat, suara ini menguat. Beritanya terutama media di Indonesia ini, saudara-saudara kita di Indonesia Timur itu sepertinya condong ke situ gitu. Jadi kenapa bukan putra daerah dari Kalimantan Timur? Bukankah dari Kalimantan Timur banyak juga mereka yang pandai, yang pinter? Dan tentu ini kan di Kalimantan kita punya sejarah juga ya Mas Hersu. Ada pernah terjadi bentrokan besar antara pendatang dengan suku asli begitu ya. Dulu kita tahu antara suku Madura dengan suku Dayak. Padahal itu tidak sebanyak ini migrasinya gitu ya, atau perpindahannya. Nah, apalagi sekarang akan ada ratusan ribu begitu kan rencananya. Walaupun itu secara bertahap, jadi sekian ribu dulu ASN, sekian ribu dulu, terus kemudian tentara dan sebagainya. Tapi itu saya yakin sih akan ada kecemburuan sosial semacam itu, bentrokan budaya dan sebagainya. Itu saya rasa juga ya, saya setuju juga ya kalau mendengar permintaan mereka supaya orang Kalimantan Timur sendiri yang memimpin di sana. Nah, kemudian baru kemudian sekelilingnya itu adalah dari mereka-mereka yang bisa membantu, yang ahli. Begitu. Ini saya kira persoalan klasik ya, karena selalu muncul bahwa Jakarta itu merasa lebih tahu apapun tentang Indonesia. Itu yang saya kira mesti kita koreksi ya. Dan selama ini kan akar persoalan kita di situ gitu, ketidakpuasan daerah. Kalau di masa lalu, di masa Orde Lama malah sempat menimbulkan perlawanan di daerah ya. Kita ingat soal PRRI, Permesta itu kan sebenarnya lebih pada bukan soal pemberontakan, itu lebih pada ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat. Nah, saya kira jangan diulang lagi sekarang. Kemudian di atas berebut kapling bahwa harus ini, harus itu, yang jadi ketua IKN seolah-olah bahwa yang paling ngerti semua soal itu orang di Jakarta. Padahal di daerah sekarang ini, apalagi dengan semangat otonomi, kan banyak orang-orang yang saya sepakat mesti orang yang juga selain pandai, saya kira dia betul seperti Anda sampaikan tadi lebih paham tentang problem di daerah. Karena konflik-konflik ya, terutama kita sebutnya konflik agraria itu jadi persoalan yang sangat serius ya Mbak, berkaitan dengan lahan itu sekarang. Dan orang jangan-jangan gini loh, saya khawatirnya orang Jakarta itu memikirnya bahwa Kalimantan gitu. Kemudian mereka berpikir Kalimantan itu seperti sebuah daerah kecil gitu, padahal Kalimantan itu kan 3,5 kali Pulau Jawa gitu ya. Jadi orang problem yang Anda sebut tadi, yang sebut Anda di konflik dengan antara yang Dayak dan Madura itu kan satu di Sanggoledo, itu di Kalimantan Barat. Kebetulan saya pada waktu konflik itu sempat juga masuk ke wilayah-wilayah itu sampai ke dalam pelosok-pelosok, saya sempat masuk, dan kemudian di Sampit itu kan di Kalimantan Tengah ya. Jadi ini ini Kalimantan Timur, dan Kalimantan Timur itu sendiri sekarang udah dipecah jadi dua, jadi Kaltara, jadi Kalimantan Utara. Jadi jangan dua orang sebut Kalimantan itu pulau besar bro, gitu, banyak sekali persoalannya, complicated banget. Jadi jangan mensimplifikasi itu. Saya sepakat dengan usulan-usulan, tapi yang diusulin juga jangan orang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gitu. Ini yang paling tepat ya orang asli Kalimantan Timur lah yang memahami soal ini gitu. Apakah kemudian harus punya pengalaman mengelola daerah? Saya kira enggak, karena ini adalah otorita kok disebutnya. Kan ini bukan daerah, ini otorita. Jadi nggak ada DPRD-nya ditunjuk presiden. Jadi lebih pada ya orang-orang yang punya visi bagaimana membangun wilayah Kalimantan, membangun Kalimantan Timur itu. Meskipun saya mesti bikin disclaimer, posisi kita sampai saat ini menentang pembangunan ibu kota. Bukan persoalannya ibu kota baru ya, bukan persoalannya karena kita tidak sepakat dengan Kalimantan atau wilayah lainnya. Kita senang sekali, kita memang dorong
pertumbuhan itu tidak hanya terpusat di Jawa gitu, terutama Indonesia bagian barat lah. Indonesia Timur harusnya juga ada pemerataan, tapi apakah waktunya sekarang ini tepat membangun ibu kota? Karena kita tahu kita sekarang sedang APBN kita berat, kita dibebani utang, dan kita tahu kemarin Bu Sri Mulyani udah mulai berakrobat dengan akan menggunakan dana COVID, dana pemulihan ekonomi untuk membangun ibu kota dengan alasan bahwa ini juga termasuk itu bukan refocusing. Ya gimana dan itu semacam itu. Itulah yang saya kira menjadi problem serius. Nah, kalau saya sih nganggap Mbak soal ibu kota ini sekarang nggak usah diributin deh. Karena apa? Karena nanti fokus kita ke agenda-agenda yang lebih besar itu jadi terabaikan Mbak. Gitu ya. Ada fokus. Saya kira kalau soal KKN, soal korupsi dan nepotisme sesuai dengan TAP MPR, amanah reformasi, itu persoalan korupsi dan kolusi itu jadi lebih serius. Dan kita pasti juga mengingatkan kemungkinan besar akan terjadi kembali itu korupsi dalam proyek mega triliun seperti ibu kota. Betul. Iya. Apalagi dengan proyek yang ratusan triliun begitu ya. Kemungkinan besar pasti ada celah-celah dan ada celah-celah korupsi begitu. Tapi memang lokasinya yang jauh itu pemantauan dari yang jauh dari Jakarta begitu ya. Sementara ini kan orang-orang yang taruhlah yang paham hukum, yang sudah bukan berarti di Kalimantan tidak paham hukum ya, tapi pemantauan kadang kan kita juga tidak hanya dari jauh, tapi kita juga harus melihat dari dekat. Nah, katanya kan yang menurut undang-undang IKN yang sudah disahkan itu lembaga-lembaga tinggi hukum yaitu misalnya Mahkamah Agung, KY dan Kejaksaan dan sebagainya harus segera pindah ke sana begitu. Nah, sementara kalau di sana masih pembangunan masih sana, ini masih di sini, itu ya memang terus kemudian ada idle ya Mas Hersu di situ, ada untuk sisi pengawasannya begitu. Nah, sementara kita juga tahu ada di laporan utama Tempo saat ini yaitu adalah soal KIHI, yaitu kawasan industri hijau yang dijanjikan Pak Jokowi, yang nilainya itu menurut Boy Thohir yang mendapatkan proyek tersebut ya, Boy Thohir adalah kakak dari Pak Erick Thohir, itu nilainya adalah miliaran dolar begitu. Jadi nilainya, jadi ada sekitar puluhan triliun gitu. Jadi nah ini juga perlu pengawasan dalam pembangunan untuk kawasan seperti itu. Jadi kita memang bagaimana ya, kita harus waspada juga, kita harus mengawasi juga, dan kemudian juga sesuatu yang memang kita untuk transportasi ke sana aja juga ya relatif agak-agak sulit ya kalau untuk terus-menerus kita melakukan pemantauan di sana. Ini jadi saya kira ini akan menjadi problem baru, ibu kota baru ini akan jadi problem baru karena apa? Karena nanti kita tahu bahwa Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 dan ini akan menjadi beban pemerintahan yang baru. Kalau kemudian sekarang dipaksakan oleh Pak Jokowi segera membangun dan kemudian nanti ini menjadi dilematis ya, di satu sisi kalau tidak diteruskan dia akan menjadi proyek mangkrak, tapi kalau diteruskan itu akan menjadi beban dari kepala negara yang baru, presiden baru. Ini hampir dipastikan Mbak, siapapun sebenarnya kalau motivasinya hanya jabatan itu menjadi presiden setelah Pak Jokowi ini bebannya sangat berat ya, karena utang-utang besar yang menggunung dan problem yang sangat serius juga, ini problem kohesi bangsa ya, rekat bangsa ini yang sangat longgar ini ya, ini menjadi persoalan serius, beban serius. Jadi menurut saya kita mesti lebih fokus ke masalah-masalah itu ya, seperti saya bilang korupsi dan kemudian bagaimana mempersatukan kembali bangsa ini, karena sebenarnya dengan bangsa kita kan sejak awal ini bangsa yang sangat heterogen, dan kalau saya minjem istilahnya Profesor Salim Said, kita ini bangsa yang baru dan masih fragile. Itu jadi sebenarnya mudah berantakan gitu. Dan tanda-tanda semacam itu sudah kelihatan ya sekarang ini, soal keretakan semacam itu kelihatan. Misalnya contoh kasus seperti kita sebut Arteria Dahlan gitu, yang kemudian menyinggung bangsa Sunda, etnis Sunda gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ini soal-soal yang masih rentan dan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hal-hal semacam itu sangat berbahaya bagi kelangsungan kita sebagai berbangsa dan bernegara gitu Mbak. Nah, terbaru kan kasusnya ini
seperti saya bacakan tadi ada wakil ketua DPC Subang yang mengundurkan diri karena protes terhadap pernyataan. Sampai mengundurkan diri ya, Mas Hersu ya? Ya, mengundurkan diri karena kan rupanya mungkin saya menduga karena tidak ada tindakan yang tegas terhadap Arteria, dia memilih mengundurkan diri. Gitu. Meskipun saya gini, posisi saya, Mbak, saya tidak sepakat dengan adanya misalnya PDIP melakukan recall atau pergantian antar terhadap Arteria. Nggak boleh dilakukan semacam itu. Kenapa? Karena justru itulah selama ini mengapa DPR itu menjadi mandul, karena partai, apalagi ketua umum itu terlalu berkuasa, ya menjadi dewa gitu ya. Jadi kalau nggak sejalan dengan kebijakan partai itu bisa di-recall. Padahal kan anggota DPR itu wakil rakyat seharusnya, ketika dia sudah di Senayan, dia harusnya lebih bertanggung jawab kepada konstituennya gitu, ketimbang pada ketua umum partai. Nah, mungkin yang paling tepat ya sebenarnya mengundurkan diri, caranya dengan seperti yang dilakukan oleh si wakil ketua DPC Subang ini gitu. Gimana sih, ada update terbaru nggak kasusnya Arteria ini, Mbak? Iya, Arteria ini memang unik ya, Mas Hersu ya. Saya lihat podcast Mas Hersu kemarin bahwa dia ada kasus tunggakan pajak terhadap salah satu mobilnya ya, Mas Hersu ya. Gitu. Dan kemudian ya itu kan berarti kan ada ketidaktaatan hukum di situ ya. Terus kemudian juga ternyata dari pihak kepolisian tidak pernah memberikan nomor khusus kepada untuk Arteria Dahlan itu gitu. Jadi memang itu kalau seandainya ditelisik lebih jauh, itu nomor apa untuk 5 mobil, karena untuk satu ini adalah untuk satu mobil gitu. Ada dikatakan demikian. Nah, lucunya lagi, kita mungkin selama ini melihat Arteria seperti bukan orang hukum ya, begitu, orang yang tidak paham hukum begitulah, karena dengan kata-katanya yang pernah membuat tunjuk-tunjuk tangan yang tidak mengenakan lah gitu, mengatakan Profesor Emil Salim sesat dan sebagainya gitu, itu kan seperti bukan orang hukum yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita rangkum, Mas Hersu, ini saya membuat catatan, Mas Hersu. Ternyata Arteria ini selama bertahun-tahun bekerja di sebuah biro hukum atau lawyer begitu. Dan bahkan dia memiliki usaha lawyer sendiri yang bernama Arteria Dahlan Lawyers, yaitu dari tahun 2009 sampai 2014. Sebelum dia kemudian masuk ke PDIP. Bahkan di PDIP sendiri dia pernah membela 2 orang kader PDIP yang terlibat dalam korupsi cek pelawatnya Miranda Gultom ketika itu. Hanya 2 orang ini kemudian menjadi terpidana, dia kalah ya di KPK. Terus kemudian juga dia, Mas Hersu, tahun 99 sampai 2000 itu pernah magang di Hadi Putranto, Hadinoto and Partners. Terus kemudian pada tahun 2000 sampai 2001 dia juga menjadi junior lawyer di Huta Barat Halim dan Rekan. Nah, terus kemudian lagi pada tahun 2001 sampai 2005 dia pernah menjadi senior lawyer di Bastaman & Co dan menjadi partner. Kan berarti karirnya bagus di situ. Dari senior lawyer diangkat menjadi partner. Dan kemudian ya itulah sebelum dia masuk ke PDIP, dia sudah bertahun-tahun menjadi penasehat hukum gitu, tapi ketika masuk ke sana dia seperti seolah-olah kadang-kadang membuat kontroversial begitu, sehingga kasusnya ditarik-tarik ke masalah hukum gitu kan. Nah, seperti misalnya dia pernah dalam sebuah rapat dia mengatakan bahwa maaf, Kemenak itu bangsat gitu, hanya untuk mengatakan bahwa tidak becus dalam menangani umroh, walaupun kemudian next day-nya besoknya dia meminta maaf soal itu gitu. Terus masih banyak kontroversi yang lain dari Arteria ini yang sepertinya membuat panas kuping ya di kita gitu. Dan ternyata kemarin lucunya, Mas Hersu, ada video begitu yang di mana nggak tahu itu rapat di mana, tapi pokoknya dia rapat dan kemudian dia di akhir kalimatnya dia mengatakan ujuk-ujuk begitu. Nah, ini dipersoalkan nih oleh Mas Budi, Kang Budi Dalton gitu, seorang budayawan dari Sunda. Loh, kok dia ngomong bahasa Sunda gitu, ujuk-ujuk, karena ujuk-ujuk itu bahasa Sunda dan artinya adalah tiba-tiba gitu. Ini kan lucu sekali. Ya, ini figur kontroversial memang Arteria ini, dan saya kira ini kembali lagi kepada PDIP bagaimana menyelesaikan, karena ini persoalan internal. Ada 2 sisi sih. Memang ketika ini kan dia etnis Minang sebenarnya ya. Makanya saya cukup terkejut ketika dia bisa berlaku seperti itu terhadap Pak Emil Salim pada waktu itu ya.
Karena bagaimana Pak Emil Salim ini adalah Iya. tokoh Minang yang sangat dihormati, ini sebagai nenek mama gitulah ya, pandai dari orang-orang Minang yang biasanya menempati posisi yang terhormat dan nggak pada tempatnya seorang anak muda gitu menunjuk-nunjuk dia gitu ya. Kalau nggak salah dia pun jadi pengurus. Betul. Saya nggak tahu nama apa pengurus organisasi Minang itu bersama Fadlizon. Betul, ya dia menjadi pemimpinnya organisasi. Ya Mas Ersu, saya juga lupa, saya pernah baca itu. Dan jangan lupa Mas Ersu, dia juga pernah menyatakan belum lama, kalau ini tahun 2021 kemarin ya, bahwa penegak hukum itu tidak boleh di OTT. Masih ingat Mas Ersu? Jadi menurut dia polisi, jaksa, terus kemudian hakim, pokoknya semua penegak hukum lah, itu tidak boleh kena OTT karena mereka adalah merupakan simbolisasi atau simbol-simbol hukum. Begitu. Ini lucu sekali, dan kemudian mungkin karena nggak tahu latar belakangnya apa dengan KPK ya, waktu itu dia pernah rapat dengan pimpinan KPK dan kemudian dia mengatakan, protes gitu, bahwa kenapa KPK tidak menyebut anggota DPR ini dengan yang terhormat gitu. Karena dia merujuk kepada Pak Tito Karnavian yang coba contoh Tito Karnavian gitu, waktu itu masih menjadi Kapolri, yang menyebut anggota DPR dengan yang mulia begitu. Jadi ini kan kadang saya suka geli loh kalau membaca berita tentang Bang Arteria ini. Iya. Tapi ada sisi lain saya kira yang ditunjukkan oleh Arteria. Anda masih ingat ya ketika dia ribut-ribut ibunya dengan seorang istri tentara ya, waktu itu yang mengaku sebagai keponakan seorang jenderal gitu ya, kalau tidak salah gitu ya. Itu orang juga agak kaget loh, kok di sini dia bisa cool gitu ya. Jadi dia menunjukkan kesabaran ya. Kita kaget juga itu dia bisa menunjukkan kesabaran. Jadi memang dia punya sisi-sisi semacam itu, dan kita mesti proporsional selalu melihat orang lain ya. Selalu orang itu punya sisi baik, punya sisi negatif. Tapi dalam kasus ini kita juga menangkap ada ketidakpekaan dia terhadap masalah-masalah budaya. Nah ini yang saya kira penting untuk terus kita ingatkan. Sekali lagi saya mesti ulang lagi bahwa bangsa kita ini bangsa yang berbineka gitu. Dan soal-soal ras, soal-soal agama itu jadi soal yang sensitif gitu ya. Jangan sampai soal ini dilanggar, apalagi kemudian justru dieksploitasi. Kan gitu ya, ada kecenderungan yang eksploitasi. Kayak kemarin kasus misalnya kasus Ustadz Haikal Hasan Baraas yang katanya diusir di Malang gitu ya, yang videonya viral dan kemudian memang ternyata digoreng oleh para buzzer pemerintah gitu ya. Tapi saya kemudian dapat klarifikasi dari Ustadz Haikal bahwa dia ada 6 ceramah kok di Malang itu, hanya yang bermasalah di satu kasus itu. Sementara di tempat-tempat lain kata dia berlangsung dengan sangat bagus dan aman-aman saja. Jadi dia jadi heran kenapa yang diviralkan yang justru yang ya sebenarnya dia bukan diusir, dia ya apa bahasanya itu ya, yang diusir dengan teriak NKRI harga mati. Sepertinya kayak diteriakin gitu ya. Ini makanya kita aneh bicara tentang NKRI harga mati, tapi ada orang berceramah kemudian dibubarkan. Dan itu menurut saya hal-hal yang paradok yang semacam ini nggak boleh terjadi, saya kira ya. Apa yang terjadi pada Arteria Dahlan, apa terjadi pada apalagi ceramahnya itu diundang. Dia bukan sebagai istilahnya misalnya dia yang mengadakan, dia yang menarik orang gitu kan. Kalau ini kan diundang. Bahkan kata Ustadz Haikal juga bahwa nggak ada itu pengusiran, saya sama ibu-ibu fan-fan aja gitu, baik-baik saja. Rupanya memang ada beberapa acara begitu, beberapa pengajian yang memang diikuti oleh Ustadz Haha gitu, dan ternyata nggak ada masalah begitu. Iya. Oke, nah soal ini saya kira mesti kita highlight terus, kita melalui forum ini kita mengingatkan jangan, ini bahaya loh. Bangsa ini bangsa yang fragile semacam ini, kalau terus narasi-narasi yang memecah belah ini terus kita dengung-dengungkan hanya karena ingin berkuasa di Indonesia, tapi berkuasa sambil menghancurkan, menurut saya itu sangat berbahaya. Dan narasi semacam ini mesti kita lawan ya Mbak Agi, nggak boleh dilakukan oleh siapapun gitu. Oleh teman-teman kita sendiri pun kita mesti harus mengingatkan gitu bahwa tidak boleh ada narasi memecah belah atau menghinakan satu kelompok, satu etnis atau apapun lah perbedaan di antara kita. Oke, sekarang isu apa lagi Mbak yang menurut Mbak Agi bisa kita bahas cukup serius?
Ada yang kemarin viral di kalangan anak muda ya terutama, yaitu ketika TMC ya mencuitkan tentang adanya peristiwa di jalan tol Andara ya Mas Andara tadi. Sersu, Oh ya, antara ya. Depok dan Antasari itu tadi. Nah di situ dikatakan bahwa ada klub gitu ya, klub mobil mewah, sekelompok pengemudi mobil mewah itu berhenti di tengah jalan tol dan kemudian mereka melakukan sesi foto. Nah, terus kemudian ini beritanya sangat viral di hampir semua media ini memuat ini, dan tidak hanya satu berita tapi menjadi kayak semacam running story begitu ya. Dan kemudian juga memang ada penjelasan dari kepala PJR, petugas jalan raya dari di Telantas Polda Metro, Pak Sutikno kalau tidak salah namanya, itu mengatakan bahwa di sana ada CCTV, jadi bisa dilihat dari CCTV tersebut bahwa itu ada remaja begitu yang kemudian mungkin sedang membuat konten atau ngevlog begitu. Nah ini terlanjur rame nih, udah rame. Iya, iya, dan mereka memang kan ada undang-undangnya tentang peraturan berperilaku di jalan tol begitu. Nah, kalau mereka berhenti di bahu jalan itu masih diperbolehkan, itu pun dengan alasan khusus. Nah, ini ada di tengah jalan. Nah, terus kemudian rame lagi disanggah di Instagram. Nah, rupanya ini yang melakukan konvoi ini, konvoi mobil mewah kebetulan ini Mas Hersu, itu bukan anak-anak remaja, tapi orang yang sudah ada yang pengusaha dari body kit, begitu ya, pokoknya pengusaha otomotif lah, gitu. Dan usianya juga ada yang sudah 40-an, ada juga yang menjelang 40, gitu. Dan ini terkenal di kalangan anak muda, sehingga ketika mereka kemudian menjelaskan bahwa kejadiannya tidak seperti itu, yaitu bahwa ada sebuah mobil putih yang reseh menurut mereka ada di belakang dan itu lagi dikejar polisi, dan kemudian mobil itu melewati mereka, tapi kemudian menurut penuturan mereka, mobil itu bukan bagian dari mereka, tapi kemudian terjadi kesalahpahaman sehingga yang diberhentikan malah rombongan ini, begitu. Nah, berhentinya itu katanya bukan karena mereka ada sesi foto begitu. Mereka memang memvideokan ya, dari dalam mobilnya itu memvideokan, tapi itu mereka tidak sambil berhenti. Ya, mereka unggah juga itu video-video tersebut. Tapi sudah terkadung sudah ini ya, sudah ramai sekali lah, udah kisruh di akun TMC Polda Metro itu, Traffic Management Center. Sampai sekarang masih ada. Coba kita bandingkan Mbak foto-foto yang di TMC terus dengan ini ada videonya ya dari mereka ya, ada video yang dari akun-akun Instagram tersebut ada videonya, tapi kemudian disuruh menghentikan pengambilan gambar video tersebut. Jadi mereka juga tidak sampai ketika diberhentikan, kemudian kejadian seperti apa, mereka sudah tidak bisa merecord lagi. Jadi videonya ini adalah ketika mereka melaju dan kemudian ada mobil putih menyalip mereka, nah sampai di situ. Oke, ini kita lihat sebentar ya videonya ya, Mbak ya. Nah itu tadi video dari versi mereka ya, versi para pengendara mobil mewah ini ya. Yang ini, yang berikutnya kita saksikan foto-foto dari ya Mbak ini ya, foto-foto dari TMC ya. Ya, foto dari TMC. Ya. Dan ada narasinya juga yang seolah-olah memang kejadiannya seperti itu begitu. Oke, coba mereka diberhentikan karena mereka menyalahi. Kita saksikan ini foto-fotonya ya. Oke, jadi Anda bisa lihat sendiri, bisa membandingkan, tapi saya lihat memang mereka sempat juga mengambil 2 jalur gitu ya. Jadi ini jalan tol memang sepi, tapi memang tidak pada tempatnya. Ini yang begini-gini mestinya masuk ke sirkuit gitu ya, atau kalau mau konvoy di mana kan bisa disewa atau disentul gitu sirkuitnya, sementara jadi mereka lebih enak, nggak mengganggu jalanan gitu. Ini ada penjelasannya Mas Hersu menurut mereka. Jadi persis seperti yang dikatakan Mas Hersu bahwa
jalan tol Andara ini rupanya sepi. Jadi mereka menjelaskan bahwa tentu kami sebagai pelaku otomotif gitu ya, yang hobinya adalah untuk melakukan touring seperti itu sudah tahu aturannya. Ketika itu sepi, maka kami akan mengambil 2 jalur, tidak pernah 3 jalur karena jalur ketiga itu orang bisa melewati kami. Itu hanya kalau sepi. Begitu itu ada kendaraan lain dan tidak sepi, kami langsung menepi dan mengambil hanya 1 jalur beriringan. Itu pendapat mereka, dan itu mungkin mereka ada video-videonya juga. Ya, oke. Tapi yang penting justru di sini tidak dikawal oleh polisi ya. Yang jadi persoalan. Iya, betul. Oke. Ya, ini saya kira berita penting nggak penting gitu, tapi ini berkaitan dengan sensitivitas gitu. Karena apalagi dalam situasi sekarang berkaitan dengan mobil mewah, itu citranya kan kita gini, kalau kita mau berempati pada mereka-mereka yang sedang sekarang ini sedang menghadapi kehidupan yang sulit karena pandemi, memang ada konvoi-konvoi semacam ini menjadi dianggap tidak sensitif gitu. Sensitif ya. Ya. Jadi kita bisa tolong dipahami juga gitu sensitivitas semacam ini gitu. Dan Pak Polisi, saya kira ini juga karena berkaitan dengan keselamatan di jalan raya, kalau ada yang touring semacam itu, ya memang harus boleh ya berhak untuk menghentikan itu dan melakukan. Tapi kan nggak ditilang kan Mbak ya, di situ saya membaca beritanya ya, kata cuma cukup ditegur saja. Gitu. Enggak ditilang, mereka hanya diberhentikan, kemudian diberitahu, dan kemudian tidak ditilang. Nah, tapi sempat muncul narasi di situ. Wah, itu tadi Mas Hersu, karena mereka timbul kesan bahwa karena ini pelakunya adalah pemilik mobil mewah. Kan waktu itu belum timbul ini anak pejabat, selegram, artis atau siapa kan belum ketahuan gitu ya. Jadi terus kemudian timbul persepsi bahwa gara-gara pemilik mobil mewah makanya tidak ditilang gitu. Dan sampai sekarang memang belum ada klarifikasi dari Polda Metro juga. Ya, karena yang saya baca karena mereka kooperatif ketika ditegur jadi tidak ditilang. Ini juga jadi buat dalam situasi begini menjadi sensitif gitu, karena kan banyak pengalaman kita yang ditilang oleh polisi. Kadang-kadang nggak salah-salah pun, nggak salah-salah banget gitu, dicari-cari kesalahannya kan gitu ya. Iya, pernah mengalami. Kita mesti mengingatkan pada kepolisian bahwa selain sentra-sentra pengaduan, polisi lalu lintas ini adalah wajah terdepan dari polisi, gitu ya. Dan salah satu yang menjadi selama ini citra buruk dari polisi itu kan soal tilang denda damai di jalan itu ya. Itu banyak sekali, dan sekarang Anda mesti berhati-hati Pak Polisi. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang memasang kamera di dashboard mobil gitu. Jadi Anda nggak bisa berkilah lagi kalau terjadi misalnya tilang denda damai gitu kan. Kita sering dapat video-video viral semacam itu. Dan yang terbaru saya kira kasus di Medan ini, ada seorang Kapoltabes sampai dicopot dari jabatannya karena dianggap menerima dana dari bandar narkoba. Ini juga jadi sensitif karena ternyata kemudian terbukti sih. Yang soal Kapoltabesnya katanya belum terbukti, tapi di bawah-bawahannya mengakui dan mereka langsung disidang dan dipecat dari kepolisian. Ini saya kira polisi harus terus berbenah. Kalau namanya keadilan itu, penegakan hukum itu nggak pandang bulu. Kenapa? Karena kan simbol dari Dewi Justisia, Dewi Hukum itu kan matanya ditutup dengan pedang gitu ya di tangan dia, yang jadi dia tertutup ketika dia menegakkan hukum itu, dia nggak pandang bulu, mata tertutup, siapapun yang melakukan pelanggaran harus ditebas oleh pedangnya Dewi Justisia. Nah, sementara kita ini banyak sekali melihat praktek-praktek semacam itu, hanya yang seperti dikatakan oleh Pak Kapolri bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, saya nggak menyalahkan kalau muncul persepsi itu, yang satu sisi merasa bahwa gue nggak ngelanggar, gue justru dinarasikan melanggar, tapi yang publik yang melihat ini bukan karena anak-anak pejabat, anak orang kaya, jadi melakukan pelanggaran nggak ditilang, gitu kan Mbak ya. Oke, Mbak. Iya betul Mas Hersu. Ya, saya kira kita mesti akhiri ya perbincangan. Ya, Mas Hersu, ada satu lagi yang saya ingin ceritakan. Saya baca tadi malam Mas Hersu, yaitu dari Migran Care, yaitu Anis Hidayah mengatakan bahwa dia dapat kabar bahwa Bupati Langkat yang tertangkap OTT beberapa hari yang lalu itu, dari hasil penggeledahan di rumahnya, ternyata ada kerangkeng manusia di belakang rumahnya. Dan hari ini dia akan melapor ke Komnas HAM. Begitu. Nah, ini Bupati Penajam Bupati Lahat ya. Langkat Bupati Lahat ini
Ya, Langkat. Ya, Langkat ya Mas Hersu ya. Langkat itu ini Sumatera Utara. Salah satu bupati yang terkaya. Jadi kekayaannya itu 85 miliar dan dia adalah juga merangkap jadi ketua DPD Golkar di sana. Nah, ini semoga ya Mas Hersu ini juga kasusnya tidak akan selesai begitu saja karena dia juga pengusaha kelapa sawit dan menurut Migrancare ada kemungkinan itu adalah eksploitasi pekerja di perkebunan dia begitu. Kita menunggulah ini semoga kasus ini tidak selain kasus korupsinya ya, maksudnya kasus HAM ini semoga juga bisa berjalan walaupun ya bisa dikatakan dia orang kuat dalam hal ini. Oke Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Tetap semangat, tetap menjaga kebinekaan, dan jangan lupa salam 0%. Salam 0% Mas Hersu. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Agi Beta. Dan saya Hersu Arif dari Forum News Network. Mengucapkan terima kasih terus atas dukungan Anda dengan mensubscribe, share, dan like dari konten-konten kita. Dan seperti saya selalu memberikan semacam disclaimer bahwa ini adalah produk jurnalistik di bawah payung Forum News Network. Jadi ketika Anda misalnya merasa ada hal-hal yang merugikan bagi Anda, itu Anda bisa menggunakan mekanisme hak jawab maupun hak koreksi. Itu yang selalu penting saya ingatkan karena kami itu bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi undang-undang pers ada aturan-aturannya, dan ini kalau di hukum tuh ada istilahnya orang mengenal sebagai lex specialis atau hukum khusus itu menyampingkan hukum umum. Makasih Mbak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.